Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berjuta-juta nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat dunia, nikmat kesehatan, dan puncak dari segala nikmat yaitu nikmat iman dan Islam. Jadi hadirin mulia, nikmat dunia ini adalah nikmat yang terendah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Sehingga kepada musuhnya pun Allah Ta'ala berikan ini nikmat. Bahkan dalam satu mahfum hadis, Rasulullah SAW sabdakan, jika harga dunia di dalam panah Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberi minum walau seteguk air pun. Nah, jadi awal daripada permasalahan manusia di dunia ini adalah karena manusia sudah mulai memberikan harga kepada dunia. Itu awal masalah. Satu perkara yang Allah Ta'ala tidak hargai, kita agung-agungkan. Nah, itu awal daripada persoalan-persoalan manusia di dunia ini. Perkara yang Allah hinakan, kita muliakan. Nah, kapan manusia ini akan sadar bahwasanya dunia tidak berharga? Ketika mereka sakaratul maut. Nah, jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang mungkin saja orang-orang pada komplain mengatakan, kenapa ente katakan dunia tidak ada harganya? Ini mobil saya 1M, ini rumah saya sekian M dan sebagainya. Namun itu orang ketika sakaratul maut, nafas sudah di tenggorokan, baru dia sadar, oh benar ternyata dunia tidak ada harganya. Dunia tidak bisa menolong dia, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Nah, jadi hadirin sekalian, sebagaimana perumpamaannya satu orang yang jatuh ke laut, kemudian dia hampir tenggelam. Dia tak pandai berenang. Kemudian temannya menawarkan, sekarang kamu pilih, kamu mau pelampung apa mau emas 20 kilo? Yang tadinya dia katakan ketika di atas kapal ini pelampung tidak ada harganya. Ketika udah hampir tenggelam, ketika sakaratul maut, baru dia sadar ternyata yang berharga di kala itu adalah pelampung tadi. Nah, jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada seluruh benda yang disinari matahari. Lebih penting daripada makan dan minum, lebih penting daripada pakaian, lebih penting daripada rumah, kendaraan, pernikahan. Satu orang mati nggak kelaparan itu Allah tidak akan marah. Satu orang mati tidak punya baju, miskin, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya istri, nggak punya suami, nggak punya anak, itu tidak akan mendatangkan murka Allah Ta'ala sedikit pun. Tapi apabila satu orang manusia mati nggak punya iman, itu masalah besar. Nah, banyak sekali manusia, bahkan orang Islam sendiri tidak tahu berapa harga iman. Tapi kalau harga mobil dia tahu, harga handphone dia tahu, harga emas dia tahu, harga batu dia tahu. Tapi harga iman kita tanya dia nggak tahu. Sementara Rasulullah SAW sabdakan itu harga iman dalam panah Allah Subhanahu wa taala sebesar darah. Sekecil-kecilnya iman itu Allah Subhanahu wa taala akan hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Nah, itu harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paham perkara ini? Yang pertama iblis laknatullah alaih. Itu yang paling paham harga iman. Makanya kalau iblis laknatullah alaih datang kepada manusia, ini iblis tidak akan mencuri rumah, tidak akan mencuri pangkat, jabatan, mobil dan sebagainya. Tapi iblis laknatullah alaih, dia akan mati-matian berusaha bagaimana mencuri iman seorang manusia. Itu yang, karena dia tahu ini harga iman, ini bahaya nih kalau orang mati bawa iman ini ngeri ini. Makanya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang mengerti bagaimana harga iman, insya Allah dia akan menjaga itu iman. Sebagaimana orang tahu harga emas, dia jaga emasnya dia. Tahu harga berlian, dia jaga berlian, dia masukin di brankas dan sebagainya. Ini iman pun pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala harus dijaga. Bagaimana cara menjaga iman kita? Bagaimana cara memelihara iman kita? Bagaimana cara meningkatkan iman kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita sebagai umatnya dengan sebuah pengajaran yang sangat sederhana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabat di kala itu, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, kaifan jaddidu imanana ya Rasulullah?
bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, akthiru min qawli la ilaha illallah. Jadi pemirsa sekalian, di hari orang bicara kebesaran Allah, di hari itu imannya meningkat. Di hari dia bicara kebesaran selain Allah, maka di hari itu imannya turun. Kenapa sekarang iman kita turun naik? Kadang naik, kadang turun. Kadang keluar, kadang masuk. Karena kita tidak istiqamah dalam dakwah. Ini maknanya tafsir kata ulama, aksiru min qawli la ilaha illallah itu dengan dua cara. Pertama, dakwahkan, yang kedua, zikirkan. Ketika berjumpa dengan umat, berjumpa dengan manusia, katakan kepada mereka, la ilaha illallah. Sebanyak mungkin. Dulu ketika periode Makkah, itu tidak ada perintah salat, zakat, haji, puasa, dan sebagainya. Tidak ada haram halal dan sebagainya. Awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW itu yang ada cuma satu kalimat saja, yaitu la ilaha illallah. Nah, ketika para sahabat imannya turun, imannya mulai lemah, maka mereka berlari ke pasar, kemudian dia buat dakwah di pasar, imannya naik lagi. Iman kita turun naik karena kita tidak istiqomah dakwah. Iman kita itu yazid wa yankus, yazid wa yankus, turun naik. Bahkan keluar masuk, sore beriman, paginya kafir. Pagi beriman, sorenya kafir. Na'udzubillahi min zalim. Itu keadaan umat akhir zaman. Namun imannya para nabi, imannya para rasul, itu yazid wa yazid. Naik terus. Kenapa? Karena mereka di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, selalu bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga iman dengan dakwah. Perbanyak bicara kebesaran Allah. Jumpa pedagang bicara kebesaran Allah. Jumpa petani bicara kebesaran Allah. Di mana saja ceritakan Allah. Dan jangan pernah berbicara apapun selain melibatkan Allah dalam setiap pembicaraan kita. Kalau mau memuji sesuatu, ucapkan Masya Allah, Subhanallah. Kalau mau berjanji, jangan katakan besok kita ketemu. Katakan Insya Allah besok kita ketemu. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Itu lisan orang beriman, pasti dia melibatkan Allah dalam setiap pembicaraannya. Itu orang beriman. Contohnya, ketika dia di puncak gunung, mungkin orang-orang yang tidak mengerti perkara ini, dia akan katakan, ih dingin banget ya, dingin sekali. Tapi orang beriman akan katakan, Allah yang beri dingin. Allah kuasa memberi dingin walaupun di dalam api sekalipun. La ilaha illallah. Bicara dingin tidak meningkatkan iman, tapi membicarakan Allah yang memberikan dingin, itu meningkatkan iman. Jadi libatkan Allah dalam setiap pembicaraan kita. Maknanya, jangan berbicara apapun selain bicara kebesaran Allah. Ini Allah ciptakan bibir lisan ini hanya untuk bicara kebesaran Allah. Allah ciptakan telinga hanya untuk bicara kebesaran Allah. Allah beri kita mata hanya untuk melihat kebesaran Allah. Allah beri kita pikiran untuk memikirkan kebesaran Allah. Ini 4 perkara ini adalah saluran hati. Orang yang hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, fikir dunia, kebesaran dunia masuk ke hatinya. Orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah akan masuk ke hatinya. Nah, jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, so simple. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Maknanya mudah sekali. Step by step, bertahap-tahap. Ini turunnya agama pun bertahap, prosesnya begitu. Nah, awal daripada agama ini adalah mengenal Allah. Jalan mengenal Allah itu adalah jalannya Rasulullah SAW, jalan dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Allah perintah Rasulullah SAW, hai Muhammad, perintah kepada seluruh umatmu. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, ajak manusia kepada Allah. Ala basirah, dengan basirah, dengan hujah yang nyata, Al-Quran dan hadis, As-Sunnah. Ana wa man ittaba'ani, ini kerjaku kata Rasulullah SAW dan kerja seluruh pengikutku. Nah, jadi kalau kita, apapun profesi kita sekarang, hadirin yang mulia, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita mesti berdakwah. Nah, ingat, dakwah ini bukanlah sebuah profesi, ya. Tapi apapun profesi kita harus berdakwah. Petani harus berdakwah. Di mana lahan dakwahnya petani? Ya di sawah. Pedagang harus berdakwah. Pegawai harus berdakwah di kantornya. Polisi harus berdakwah di jalan-jalan dengan mengatur ketika dia bekerja. Ulama berdakwah dengan dalil dan hujahnya. Seniman berdakwah dengan karya-karya positifnya. Muazin berdakwah dengan azannya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya. Semua kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala punya kesempatan, punya potensi untuk dakwah. Maka gunakan seluruh potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mengajak manusia kepada Allah. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang paling dahsyat dalam Islam.
Yang mana dahulunya dakwah ini Allah Ta'ala berikan hanya kepada nabi-nabi saja. Bahkan dakwah bukan hanya kerjanya Nabi, bukan kerjanya Rasulullah SAW saja. Namun ini kerja Allah Ta'ala sendiri. Wallahu yad'u ila darissalam. Kalau saja Allah itu maha besar, Allahu Akbar, maka sudah pasti kerja Allah adalah kerja yang maha besar. Orang yang buat dakwah adalah orang besar dalam pandangan Allah. Meskipun mereka hina dalam pandangan manusia, dalam pandangan keluarga dan sebagainya. Namun apabila mereka buat dakwah, mereka adalah orang besar dalam pandangan Allah. Pahala yang Allah telah janjikan kepada orang berdakwah sangat besar. Bahkan ditantang tidak ada yang lebih besar daripada dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ini pertanyaan Allah tidak bisa dijawab. Siapakah yang kaulannya, yang dinan, yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Jadi, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau pahala buat dakwah ini sangat besar, berarti meninggalkan dakwah ini dosanya sangatlah besar. Maka, semua yang menonton tayangan ini, come back to sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada jalannya Rasulullah SAW, semua kita harus berdakwah. Ingat, dakwah itu artinya mengajak, bukan mengajar. Jadi semua kita pasti bisa mengajak, tidak perlu harus mondok dulu. Masa harus ngomong ayo aja harus mondok dulu 10 tahun, tidak. Semua kita, selagi kita masih berakal sehat, meskipun bisu, buta, tuli, dan sebagainya, semua saya pernah lihat orang-orang pernah bisa berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah minder untuk berdakwah. Selama kita masih punya modal keyakinan kepada Allah Ta'ala dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tahu satu ayat, balighu anni walau ayah. Semoga Allah beri kita faham dan siap mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi